Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Budi Setiawan. Saya memiliki nama koas yaitu Beret. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektronika dasar. Oke, yang pertama, apakah itu elektronika dasar? Nah, elektronika dasar itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang arus listrik lemah, di mana cara pengoperasiannya dengan cara mengontrol elektron atau partikel yang bermuatan listrik. Nah, terbagi berapa komponen elektronika? Nah, di sini elektronika itu terbagi menjadi dua komponen. Ada komponen aktif sama komponen pasif. Lalu, di sini pengertian dari komponen pasif. Komponen pasif merupakan komponen yang cara pengoperasiannya tidak menggunakan sumber tegangan dan sumber arus tersendiri. Jadi, komponen pasif itu dapat digunakan tanpa menggunakan sumber tegangan atau sumber arus. Nah, cara komponen pasif itu yang pertama terdiri dari resistor. Resistor merupakan suatu komponen yang berguna untuk menghambat suatu arus listrik. Nah, resistor sendiri itu memiliki satuan yaitu ohm dengan simbol yang seperti ini. Nah, resistor juga terbagi menjadi dua, ada resistor tetap sama resistor tidak tetap. Nah, yang pertama itu ada resistor tetap. Resistor tetap biasanya juga disebut dengan resistor biasa. Nah, ini hambatannya tidak bisa dirubah-rubah. Nah, resistor tetap ini memiliki gambar seperti ini. Lalu, resistor tetap itu memiliki simbol seperti ini. Dia seperti rumput gitu. Lalu di sini ada tabel warna resistor. Berikut ini saya akan menjelaskan di papan tulis bagaimana cara menghitung tabel warna resistor, mencari resistansinya, lalu mencari nilai toleransi serta mencari range dari resistor. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel warna resistor. Nah, resistor sendiri kan punya 4 gelang. Nah, ada gelang pertama sama gelang kedua itu sebagai nilai. Terus ada gelang ketiga sebagai pengkali, terus ada gelang 4 sebagai toleransi. Nah, warna-warna resistor itu ada hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak, sama tidak berwarna. Oke, terus tak dari 4 gelang itu bisa kita hitung. Kita ambil contoh warna merah itu di gelang pertama, terus gelang keduanya kita ambil contoh warna hitam, terus gelang ketiganya itu gelang pengkali kita ambil warna coklat, terus gelang toleransinya berarti kita ambil warna perak. Baru aja kita masukin. Terus ini gelang merah kan gelang pertamanya kan nilainya 2. Terus yang hitamnya itu kan nilainya 0. Terus yang coklat itu pengkalinya berarti dia 10 pangkat 1. Terus yang perak itu nilai toleransinya plus minus 10%. Berarti bisa kita hitung nih nilai resistansinya. Ya kan? Berarti kita masukin aja 2, berarti ini dari sini nih turun, ya kan? Habis itu 0 kan masih sebagai nilai, itu dia turun. Nah, gelang ketiga itu sebagai pengkali, berarti dikali 10 pangkat 1. Habis itu gelang toleransi, tinggal kita masukin aja plus minus 10%. Habis itu kita hitung 20 dikali 10 pangkat min 1 kan sama aja kan 10. Berarti di sini plus minus 10%. Tinggal kita kaliin aja. Jadi 200 plus minus 10%. Satuannya
ohm, karena satuan resistansi itu ohm. Nah, kalau udah ketemu nilainya, ini tuh sebagai nilai si resistansinya. Habis itu kita cari nilai toleransinya. Toleransi, ya kan? Berarti nanti sama dengan 200 itu nilai si resistansinya dikali 10% sama dengan 200 dikali 10% kan berarti 10/100. Ini tinggal kita coret aja, coret atas bawah. Jadi sama dengan 20 ohm. Ini sebagai nilai toleransinya. Nah, kalau udah dapat nilai toleransi, berarti kita bisa ngitung nilai range. Range itu ada dua, ada max sama ada min. Berarti yang max itu cara ngitungnya nilai resistansi ditambah sama nilai toleransi. Berarti kita masukin aja 200, tinggal kita tambahin sama nilai toleransinya 20, ya kan? Berarti sama dengan 220 ohm, ya kan? Habis itu nilai minimumnya yang kita masukinnya 200 dikurang 20, berarti nanti hasilnya 180 ohm. Nah, kalau udah gini berarti kita bisa nentuin nilai range-nya. Ini berarti nilai range-nya itu dari 180 ohm sampai 220 ohm. Begitu. Nah, jika sudah kita hitung nilai resistor, kita akan belajar tentang rumus pembagi tegangan. Di sini rumus pembagi tegangan itu ada VA sama VB. Volt A sama volt B. Nah, itu memiliki rumus R yang belum dilalui per R total dikali delta V. Di sini saya akan menerangkan dengan papan tulis cara menghitung rumus pembagi tegangan. Oke, di sini akan menerangkan tentang rangkaian resistor. Nah, rangkaian resistor itu ada dua. Yang pertama itu ada rangkaian seri, terus ada rangkaian paralel. Nah, dari kedua rangkaian ini bisa kita gabung nih. Jadi ntar ada seri ini sama rangkaian paralel. Gitu. Nah, rangkaian seri yang pertama itu kayak gini. Ini R1, ini R2, di sini R3. Berarti kita nyari R total sama dengan, kalau kita taruh di sini 2 ohm, di sini 2 ohm, di sini 2 ohm. Berarti ntar kita tambahin aja R1 tambah R2 ditambah R3. Berarti 2 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 6 ohm. Ini kalau buat seri. Kalau buat paralel, ini resistor 1, ini resistor 2. Misalkan kita taruh di sini 2 ohm, di sini 2 ohm. Berarti nanti perhitungan itu nyari R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Jadi sama dengan, kita masukin aja nih, R1 nya itu 2 ohm, 2 per 1 per 2 ditambah sama R2 nya itu 2 ohm, berarti 1 per 2
tinggal kita jumlahin aja pecahannya. Ini kan penyebutnya udah sama, berarti nggak usah kita samain lagi, langsung kita satuin. Habis itu 1 ditambah 1. Kalau udah tinggal dijumlah, berarti 2/2. 2/2 itu kan sama, berarti bisa dicoret dengan 1 ohm. Jadi kalau rangkaian paralel R totalnya itu 1. Nah, beda lagi kalau misalnya gabungan dari keduanya. Misalkan ini R1, R2, R3, sini ada R4. Di sini kita masukin 2 ohm semua. 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, sama 2 ohm. Berarti kita nyari R total, pertama harus ngitung bagian yang paralel dulu. Bagian paralel kan yang ini. Ini bagian si paralel. Berarti 1/1 ini yang R2 dulu sama yang R3. Berarti nanti 1/R2 ditambah 1/R3, ya kan? Itu kan tadi udah kita hitung hasilnya 1 tuh, ya kan? Tinggal kita masukin aja 1 ohm. Habis itu baru kita nyari buat si semuanya, R1, R2, R3 sama R4. Baru bisa kita seriin. R1 itu kan nilainya 2, tinggal kita tambah. R2 sama R3 tadi kan udah dapet nih. Ini berarti kita masukin aja di sini 1, tinggal kita tambahin sama si R4-nya. R4 hasilnya 2. Berarti nanti kita masukin aja, kita tinggal tambahin aja, jadinya 5 ohm. Gitu. Oke, di sini akan menjelaskan tentang pembagi tegangan sama pembagi arus. Kita satu-satu dulu. Yang pertama pembagi tegangan. Di sini tegangan itu satuannya volt, ya kan? Nah, berarti kita kasih contoh rangkaian. Di sini ada R1, di sini ada R2, di sini ada R3. Nah, kita akan nyari tegangan ini, VA. Di sini sama VB. Nah, ini namanya VCC. VCC itu biasanya V+. Nah, ini ada si ground, GND, ground. Itu biasanya V min. Kayak gitu. Nah, rumus dari pembagi tegangan itu VA sama dengan VB sama dengan R yang belum dilalui, yang belum dilalui per R total dikali sama delta V. Nah, delta V itu sama dengan V plus dikurang V min. Karena V plus itunya biasanya 12 volt. Nah, kalau si V min ini dia biasanya 0. Jadi delta V itu biasanya cuman isinya 12 volt. Begitu. Terus kita nyari nilai VA. Berarti rumusnya R yang belum dilalui VA kan yang si resistor kedua sama resistor ketiga. Berarti nanti di sini R2
ditambah R3 per R total dikali sama delta V. Misalkan sini R1 nya itu 2 volt, R2 nya 2 volt, 2 ohm. Di sini 2 ohm. Berarti tinggal kita masukin aja. Ini kan rangkaian seri. Ini kan seri. Berarti kalau seri tinggal tambahin aja. Berarti di sini nanti R2 sama R3 ini tinggal dimasukin aja. Karena seri berarti tinggal kita tambahin 2 ditambah 2 per total. Totalnya itu kan berarti nanti tinggal kita tambahin. Di sini ada angka 6 dikali delta V 12. Berarti ntar di sini 4 per 6 dikali 12. Ini tinggal kita coret. Ini jadi 1, ini jadi 2. Berarti 4 dikali 2 itu sama dengan 8, satuannya itu adalah volt. Buat VB itu berarti nanti sama kayak VA, cuman buat VB R yang belum dilaluinya itu cuman si R3. Berarti nanti R3 per R total dikali delta V, ya kan? Ini berarti sama dengan 2 per 6 dikali sama 12. Ini coret. Berarti nanti hasilnya 4 volt buat si VB-nya. Lalu selanjutnya rumus pembagi arus. Di sini rumus pembagi arus memiliki rumus yaitu I sama dengan V per R. Di sini ada segitiga. Ini rumus cepatnya cara menghafalnya. Jika kita mencari rumus I, berarti itu hasilnya V per R. Jika kita mencari R atau nilai resistansi, maka rumusnya V per I. Begitu juga kita bila mencari tegangan atau V. Berarti V sama dengan I dikali R. Begitu. Berikut ini saya akan mencontohkan cara menghitung rumus pembagi tegangan dengan papan tulis. Ada lagi pembagi arus. Nah, kalau di sini pembagi arus berarti dia simbolnya ada I. I itu satuannya ampere. Ya kan? Nah, coba kita contoh rangkaian si pembagi arus. VCC di sini ground. I itu rumusnya V per R. V ini kan tadi volt. Kalau R ini berarti resistansi total kayak gitu. Berarti nanti misalkan di sini gue kasih R1 sama R2, ini sama 2 ohm. 2 ohm. Di sini R2-nya itu 2 ohm. Ya kan? Berarti nanti VCC-nya itu 12 volt. Berarti nanti 12 volt per si nilai R-nya itu resistansinya tinggal kita hitung aja tuh. Sini R totalnya berarti kan 1 per 2 ditambah 1 per 2, ini kan paralel. Berarti hasilnya kan 1. Berarti hasilnya 12 per 1. Berarti nanti hasil dari I-nya 12 ampere. Kayak gitu. Kalau nyari nilai I1
Berarti misalkan gue dari I1 nya itu ke atas nih, I1 yang ke bawah itu I2. Berarti nanti tinggal I2 kan R1 doang tuh. Ini volt per R1, ya kan, berarti tinggal 12 per 2, ya kan, berarti ntar tinggal coret aja nih, hasilnya kan 6 ampere. Berarti yang I2 sama dengan V per R2, berarti V nya itu tinggal 12 per 2 lagi, kan sama aja, coret-coret hasilnya 6 ampere. Nah, kalau ditotalin itu jadinya ditotal sama dengan I1 ditambah I2, berarti sama dengan 6 ditambah 6 jadinya 12 ampere. Dia bakalan sama kayak ini, soalnya di rangkaiannya kita masih pakai rangkaian yang sama gitu. Lalu selanjutnya ada resistor tidak tetap. Nah, resistor tidak tetap ini adalah potensiometer. Nah, potensio itu merupakan resistor yang dapat nilai resistansinya dapat diubah-ubah menggunakan tuas. Jadi kita bisa memutarkan tuas ini nih yang pada di gambar. Nah, resistor ini juga memiliki simbol sama seperti resistor biasa, tapi dengan tambahan tanda panah seperti ini. Lalu yang kedua ada trimpot. Trimpot ini sama resistor tidak tetap yang nilai resistansinya dapat diubah-ubah. Berbeda dengan potensio, trimpot diubahnya menggunakan obeng. Jadi dia tidak menggunakan arus, menggunakan obeng yang kita bisa atur di sini. Lalu trimpot juga memiliki simbol seperti ini. Hampir sama dengan resistor, cuman dia memiliki tambahan simbol seperti huruf T, seperti itu. Lalu ada kapasitor. Kapasitor merupakan sebuah komponen yang dapat menyimpan dan mengeluarkan energi listrik. Nah, kapasitor juga terbagi menjadi dua. Ada kapasitor tetap sama kapasitor tidak tetap. Nah, berikut ini adalah kapasitor tetap. Kapasitor tetap yang memiliki nilai kapasitansinya itu tidak bisa dirubah-rubah atau tetap. Nah, ini merupakan contoh kapasitor. Nah, kapasitor memiliki simbol itu seperti ini. Ada dua huruf T tapi tidak nempel. Lalu ada kapasitor tidak tetap. Seperti potensio dan trimpot, kapasitor juga ada yang nilai kapasitansinya dapat diubah-ubah. Nah, kalau trimmer ini dia dapat diubah-ubah dengan obeng. Di sini. Sama seperti trimpot, simbolnya pun hampir mirip dengan tambahan simbol T seperti itu. Nah, ini ada Farco. Farco ini mirip dengan potensio. Dia nilai kapasitansinya dapat diubah-ubah dengan poros. Jadi kita bisa memutar poros ini untuk mengatur nilai kapasitansinya. Nah, kapasitor juga memiliki simbol hampir sama dengan potensio. Hanya saja dia membelah nyerong tanda panahnya seperti ini. Lalu ada perhitungan kapasitor. Nah, di sini saya mengambil contoh dengan kapasitor 684J400V. 68 berarti merupakan sebuah nilai dari si kapasitornya. Lalu 4 merupakan nilai pengkali di mana 4 itu bisa disebut juga 10 pangkat 4. Lalu huruf J itu merupakan nilai toleransinya. Yang berarti
kurang lebih 5%. Lalu 400 volt merupakan tegangan maksimal. Jadi si kapasitornya ini dapat menerima tegangan maksimal yaitu 400 volt. Berikut ini saya akan menampilkan cara menghitung kapasitor dengan cara di papan tulis. Oke, nah di sini kita akan menghitung perhitungan kapasitor. Nah, di kapasitor sendiri itu biasanya di badannya tertulis 10, 5, J, 4, 00 volt. Nah, ini sebagai contoh. Nah, 10 ini dia itu biasanya berupa nilai. Nah, 5 itu biasanya berupa pengkali. Nah, terus si J itu dia biasanya sebagai nilai toleransi. Begitu. Lalu ada 400 volt. Nah, di sini 400 volt sebagai tegangan maksimal. Nah, tegangan maksimal itu berarti dia si kapasitor hanya bisa menampung tegangan sampai 400 volt. Nah, begitu. Nah, ini ada tabel toleransi sama tabel nilainya. Itu nilainya yang dimaksud itu sebagai nilai pengkali ya, nilai angka ketiga. Misalkan di situ ada simbol J. Ini simbol J. Berarti nanti si J ini dia sebagai nilai toleransinya itu plus minus 5%. Nah, angka ketiga itu 5 sebagai angka pengkali. Nah, 5 berarti di situ dikali 100.000 atau 10 pangkat 5. Itu ini berarti tadi 5% plus minus. Itu. Oke. Coba kita kasih contoh. Berarti 103. Ini contoh ya. Berarti 10 ini jadi nilai, 3 ini jadi pengkali. Gitu. Nah, kalau udah dapat nilai sama pengkalinya, berarti tinggal kita hitung aja. Nilainya kan 10, pengkalinya itu 10 pangkat 3. Nah, ini satuannya pikofarad. Dengan 10 dikali 10 pangkat 3 pikofarad itu jadinya 10 pangkat min 12. Piko itu kan 10 pangkat min 12. Ini farad. Itu kita kaliin aja. 10 ini kita kaliin jadi 10 pangkat min 9 farad. Nah, si 10 pangkat min 9 itu sama dengan nano kalau di tangga satuan. Jadi nanti tinggal kita sederhanakan jadi 10 nano farad. Gitu. Selanjutnya ada trafo. Transformator ini bisa digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Nah, ini merupakan contoh trafo. Lalu, trafo juga memiliki simbol seperti ini. Nah, trafo juga memiliki kondisi di mana dia memiliki step up atau berfungsi untuk menaikkan suatu tegangan dan step down berfungsi untuk menurunkan tegangan. Rumus trafo juga ada tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan nilai primer per nilai sekunder sama dengan per arus sekunder per arus primer. Lalu selanjutnya ada relay. Relay merupakan sebuah saklar elektrik yang bekerja menggunakan magnet. Relay memiliki 3 kondisi, yaitu yang pertama ada normally open,
yang berarti relay akan menutup bila dialiri arus listrik. Lalu yang kedua ada normally close. Itu merupakan relay akan membuka bila dialiri arus listrik. Yang terakhir ada changeover. Relay ini memiliki kontak tengah yang akan melepas diri dan membuat kontak lainnya berhubungan. Nah, berikut ini adalah kaki-kaki dari relay. Nah, kaki pertama itu memiliki arti sebuah VCC atau tegangan masukan. Biasanya tegangan masukan relay itu berupa 5 volt. Selanjutnya ada ground. Ground akan ditempatkan pada kaki nomor 2. Selanjutnya ada kondisi NO atau normally open. Itu akan ditempatkan pada kaki nomor 3. Selanjutnya ada nomor 4. Ada changeover. Setelah itu yang terakhir ada normally close. Itu akan ditempatkan pada kaki nomor 5. Selanjutnya kita akan masuk membahas komponen aktif. Nah, di sini komponen aktif merupakan komponen yang cara pengoperasiannya menggunakan sumber tegangan atau sumber arus tersendiri. Jadi, pada komponen aktif ini dia membutuhkan sumber tegangan atau sumber arus untuk cara pengoperasiannya. Lalu yang pertama ada dioda. Dioda merupakan suatu semikonduktor yang hanya dapat mengantarkan arus listrik dan tegangan pada satu arah saja. Nah, bahan dasar dioda tersendiri itu ada germanium sama silikon. Lalu, dioda memiliki dua kondisi. Yang pertama ada reverse bias yang merupakan di mana tegangan positif akan diterima oleh katoda. Maka tegangan tidak akan dialirkan kepada komponen lainnya. Yang kedua ada forward bias, merupakan di mana tegangan positif akan diterima oleh anoda, maka tegangan akan dialirkan kepada komponen lainnya. Selanjutnya ada dioda kontak titik. Nah, dioda kontak titik ini merupakan contoh dari macam-macam dioda yang ada. Nah, dioda kontak titik merupakan dioda yang mengubah frekuensi tinggi menjadi frekuensi rendah. Nah, berikut ini ada contoh dioda kontak titik. Nah, dioda kontak titik juga memiliki simbol seperti ini. Segitiga pada simbol ini biasa kita sebut dengan anoda atau sumber tegangan positif. Lalu untuk katodanya itu dia memiliki simbol seperti ini. Katoda atau yang biasa kita sebut dengan sumber arus negatif. Lalu selanjutnya ada dioda Zener. Dioda ini digunakan sebagai pembatas. Ini adalah contoh dari dioda Zener. Yang sebelahnya merupakan simbol dari dioda Zener. Selanjutnya ada LED. LED yang merupakan singkatan dari Light Emitting Diode ini digunakan biasanya untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, LED ini juga memiliki ketentuan. Biasanya dia akan menyala jika diberi tegangan sebesar 1,8 volt dengan arus 1,5 mili ampere. Nah, ini adalah contoh LED yang mengeluarkan warna merah. Lalu, LED ini juga memiliki simbol seperti dioda biasa dan memiliki tambahan simbol tanda panah ke atas 2 seperti ini. Lalu selanjutnya ada transistor. Transistor adalah sebuah komponen elektronika yang biasanya difungsikan sebagai saklar elektrik dan penguat dan lain-lain. Transistor juga terbagi menjadi dua,
ada transistor unipolar sama transistor bipolar. Transistor unipolar itu adalah transistor yang hanya memiliki satu buah persambungan kutub yang memiliki contoh ada JFET sama MOSFET. JFET yang berarti Junction Field Effect Transistor dan MOSFET yang berarti Metal Oxide Field Effect Transistor. Nah, masing-masing memiliki dua buah kondisi, ada kanal N sama kanal P. Berikut adalah simbol dari contoh transistor unipolar. Lalu selanjutnya ada transistor bipolar. Transistor bipolar sendiri itu memiliki dua persambungan kutub. Nah, transistor bipolar itu memiliki dua contoh, ada transistor NPN sama PNP. PNP memiliki arti positif, negatif, positif. Lalu NPN memiliki arti negatif, positif, negatif. Nah, pada transistor bipolar memiliki dua buah kondisi. Yang pertama ada kondisi saturasi dan kedua ada kondisi cutoff. Pada transistor NPN memiliki sebuah persyaratan pada kondisi saturasi yang berarti tegangan basis lebih besar daripada tegangan emitor. Maka arus dari kolektor akan dialirkan kepada arus ke emitor. Selanjutnya ada sebuah kondisi cut-off yang berarti tegangan basis lebih kecil sama dengan tegangan emitor, maka arus dari kolektor tidak akan dilanjutkan kepada arus emitor. Pada kondisi transistor PNP, ini memiliki sebuah kebalikan dari transistor PNP, di mana kondisi saturasi memiliki sebuah persyaratan tegangan basis lebih kecil dari tegangan emitor, maka arus pada emitor akan dialirkan ke arus kolektor. Selanjutnya ada cut-off, yaitu tegangan basis lebih besar sama dengan tegangan emitor, maka arus dari emitor tidak akan dialirkan kepada arus kolektor. Selanjutnya ada rumus penguat transistor. Di sini ada dua rumus, ada alfa DC sama beta DC. Alfa DC sama dengan arus kolektor per arus emitor. Beta DC sama dengan arus kolektor per arus basis. Sehingga dari rumus itu dapat disederhanakan dengan hukum Kirchhoff yang menyatakan arus emitor sama dengan arus kolektor ditambah arus basis yang dapat disederhanakan menjadi alfa DC sama dengan beta DC per beta DC plus 1. Selanjutnya ada tiristor. Tiristor adalah komponen elektronika yang banyak digunakan sebagai saklar elektronik dan mengantarkan arus listrik satu arah. Nah, ini ada SCR, Silicon Control Rectifier. Nah, SCR merupakan dioda yang memiliki fungsi sebagai pengendali. Nah, dioda ini memiliki 3 kaki. Ada kaki anoda seperti biasa, dengan kaki katoda seperti biasa, lalu dengan tambahan kaki gate atau gerbang seperti pada simbol. Selanjutnya ada triac, Triode for Alternating Current. Triac adalah perangkat semikonduktor yang berterminal 3 yang berfungsi sebagai pengendali arus. Nah, berikut ini adalah contoh dari triac. Triac juga memiliki simbol seperti ini, di mana dia memiliki 2 anoda dan 1 gerbang, tidak memiliki katoda.
Selanjutnya ada diode, diode alternating current. Diode adalah komponen elektronika aktif yang memiliki dua terminal yang dapat mengantarkan arus listrik dari kedua arah tegangan. Nah, pada diode memiliki sebuah contoh seperti ini. Diode juga memiliki simbol seperti teriak, tapi dia tidak punya gerbang. Lalu ada transducer. Transducer adalah pengoperasian suatu kerja rangkaian yang lebih mudah diukur atau dikendalikan oleh besaran listrik, yaitu tegangan yang arus di mana terjadi perubahan dari suatu besaran ke besaran lainnya. Berikut ini adalah contoh dari transducer. Ada LDR, Like Dependent Resistor. LDR ini dapat mengubah-ubah suatu nilai resistansinya jika permukaannya terkena cahaya. Ini merupakan contoh dari LDR. LDR juga memiliki simbol seperti pada di gambar. Lalu ada NTC sama PTC. NTC yang berarti negatif temperatur koefisien dan PTC berarti positif temperatur koefisien, yaitu sebuah resistor yang nilai resistansinya dapat diubah-ubah sesuai dengan perubahan temperatur di sekitarnya. NTC berarti semakin tinggi suhunya, berarti nilai resistansinya akan semakin kecil. Begitu juga dengan PTC. Semakin tinggi temperaturnya, maka nilai resistansinya akan semakin besar. Lalu ada sensor. Sensor merupakan komponen elektronika yang dapat mengubah suatu besaran fisik menjadi besaran listrik. Selanjutnya kita akan membahas apa itu op-amp atau yang biasa kita sebut dengan operational amplifier, yang merupakan suatu solid state atau yang biasa kita sebut dengan IC integrated circuit yang mampu mengindra dan memperkuat sinyal masukan AC atau DC. AC yang memiliki singkatan alternating current dan DC yang memiliki singkatan direct current. AC merupakan sebuah arus satu arah dan DC merupakan arus bolak-balik. Selanjutnya, ini adalah kaki-kaki yang dimiliki oleh IC. Pada kaki 1 sama 5 memiliki fungsi sebagai offset null, yang dimana diberikan untuk pengembalian tegangan output ke posisi 0, atau biasa kita sebut dengan reset. Lalu pada kaki 2 yang memiliki kegunaan sebagai inverting, di mana output yang dihasilkan akan berlawanan dengan inputnya. Yang ketiga ada kaki non-inverting, di mana output yang dihasilkan sama dengan input. Lalu ada pin keempat, yaitu pin VCC minus. Pin keenam yang merupakan sebuah output atau keluaran dari si VCC-nya. Pin ketujuh yang memiliki arti VCC plus. Pin ke-8 itu tidak digunakan atau no connection. Selanjutnya ada karakteristik dari op-amp. Yang pertama, penguatan tegangan tidak berhingga atau AV sama dengan tidak terhingga. Yang kedua ada impedansi input tidak berhingga sama dengan Zin sama dengan tidak terhingga. Bandwidth-nya mendekati tidak hingga, dengan demikian delay timernya, yang berarti BW bandwidth sama dengan tidak terhingga, delta T atau delta time itu sama dengan 0. Impedansi outputnya kecil sekali atau Z out sama dengan 0.
Tegangan keluaran sama dengan 0 jika Vn-nya sama dengan 0. Nah, op-amp memiliki sifat-sifat seperti tegangan A sama dengan tegangan B. Lalu arus A sama dengan arus B sama dengan 0. Selanjutnya, ada modus menguat dalam op-amp. Yang pertama itu ada modus loop terbuka. AV yang berarti penguat tegangan sama dengan maksimal. Berarti nilai dari tegangan AV-nya itu berarti nilainya maksimal dari si IC-nya tersendiri. Lalu ada Vout. Berarti tegangan keluaran sama dengan tegangan B dikurang tegangan A plus minus 90% dikali VCC. Selanjutnya ada modus loop tertutup. Jika modus loop tertutup, berarti penguat tegangan lebih kecil dari nilai maksimal. Selanjutnya ada penguat terkontrol. Ada penguat tegangan sama dengan RF per Rin. Atau tegangan keluaran sama dengan minus RF per Rin dikali tegangan masukan. Selanjutnya ada penguat 1 yang memiliki rumus Vout sama dengan Vin dan penguat tegangan sama dengan 1. Lalu ada rangkaian dasar op-amp. Yang pertama itu ada inverting amplifier, di mana arus A plus arus B sama dengan arus C. Yang kedua ada arus A plus arus B sama dengan 0. Lalu ada penguat tegangan sama dengan RF per Rin. Selanjutnya ada tegangan keluaran sama dengan min RF per Rin dikali tegangan masukan. Selanjutnya ada inverting amplifier, yang dimana arus A ditambah arus B sama dengan arus C. Lalu ada tegangan keluaran sama dengan tegangan masukan dikali 1 plus RF per Rin. Selanjutnya ada voltage follower, yang dimana tegangan keluaran sama dengan tegangan masukan. Selanjutnya ada slow rate. Slow rate merupakan laju perubahan tegangan maksimal tegangan op-amp. Slow rate juga dinyatakan sebagai cepat sinyal output dapat merespon sebuah sinyal input. Slow rate memiliki rumus delta tegangan sama dengan delta waktu. Selanjutnya ada rangkaian summing circuit. Rangkaian summing circuit merupakan rangkaian dasar dari komputer analog yang bekerja untuk menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar sederhana seperti penjumlahan dan pengurangan. Berikut ini adalah contoh dari summing circuit. Ada inverting adder dan scaling adder. Ada adder subtractor dan direct adder. Selanjutnya ada komparator. Komparator ini dapat membandingkan dua buah tegangan masuk melalui dua terminal input op-amp. Lalu selanjutnya ada gerbang logika. Gerbang logika merupakan suatu logika dengan satu keluaran atau beberapa masukan. Sinyal keluaran hanya dapat terjadi untuk kombinasi-kombinasi sinyal masukan tertentu. Pada gerbang logika memiliki logika 0 dan logika 1. Berikut ini adalah contoh dari gerbang logika dasar. Yang pertama ada AND. AND yang biasa juga disebut dengan perkalian. AND memiliki simbol seperti ini. AND memiliki truth table, di mana dengan kedua masukan A dengan masukan B akan menghasilkan sebuah keluaran yang berupa Y. Berikut ini adalah tabel
truth table dari gerbang logika N. Selanjutnya ada not. Not disebut juga dengan inverse. Not memiliki simbol seperti ini. Selanjutnya, ini adalah truth table dari gerbang logika not, yang dimana jika masukan 0 berarti dia akan menghasilkan keluaran 1. Begitu juga sebaliknya, jika dia memiliki masukan 1, maka akan menghasilkan keluaran 0. Selanjutnya ada OR. OR biasa juga disebut dengan penjumlahan. OR memiliki sebuah simbol seperti ini, hampir mirip dengan simbol dari N. OR memiliki truth table seperti pada di gambar. Selanjutnya ada gerbang logika turunan. Yang pertama itu ada NAND. NAND merupakan sebuah gabungan dari NOT dan N yang memiliki simbol seperti ini. Seperti simbol N, gerbang NAND memiliki tambahan simbol ada lingkaran kecil di depannya. Selanjutnya ada truth table dari NAND. Truth table dari NAND merupakan kebalikan dari truth table dari N, di mana hasil dari truth table N akan kita inverskan atau kita balikan nilai outputnya. Selanjutnya ada NOR. NOR merupakan gabungan dari NOT dengan OR. Memiliki simbol seperti ini dengan tambahan yang sama di depannya memiliki suatu lingkaran kecil. Memiliki kondisi truth table yang sama seperti gerbang NAND, di mana gerbang OR akan memiliki keluaran yang diinverskan, seperti pada di gambar. Selanjutnya ada XNOR. XNOR yang berarti pariti genap, di mana memiliki simbol seperti pada di gambar. Memiliki truth table seperti ini, di mana jika masukannya sama, maka akan memiliki sebuah keluaran 1. Jika memiliki masukan yang berbeda, akan memiliki sebuah keluaran yaitu 0. Selanjutnya ada XOR, yang berarti pariti ganjil. Memiliki simbol seperti ini, lalu memiliki truth table yang merupakan kebalikan dari truth table gerbang XNOR. Selanjutnya ada penyederhanaan gerbang logika. Yang pertama itu adalah contoh hukum dari aljabar bulan. Ada hukum dasar, hukum asosiatif, hukum De Morgan, hukum komutatif, hukum distributif, dengan hukum absorsif. Berikut ini adalah contoh dari penyederhanaan aljabar bulan. Selanjutnya ada Kimap atau yang biasa kita sebut dengan Keanuh map. Merupakan sebuah bentuk teori yang didasarkan jumlah inputan. Berikut ini adalah contoh dari Kimap dengan 4 inputan. Bila dengan 4 inputan, berarti dia memiliki masukan A, B, C, dengan D. Jika 2 inputan, maka dia hanya memiliki masukan A dan B. Selanjutnya ada kondisi maxterm dengan kondisi minterm. Kondisi maxterm dapat dilihat dari keluaran rendah atau 0. Setiap variabelnya akan memakai gerbang OR dan kalikan dengan menggunakan gerbang N. Jika kondisi minterm akan dilihat dengan keluaran 1, di mana setiap variabelnya memakai N dan jumlahkan setiap variabelnya memakai gerbang logika OR. Berikut ini saya akan mencontohkan dengan papan tulis. Sekarang di sini kita masuk dalam penyederhanaan maxterm sama minterm. Nah, ini ada contoh tabel yang akan kita pakai.
Nah, sedikit penjelasan, kalau min term dia sebagai yang dilihat itu nilai satunya. Kalau max term yang dilihat itu nilai 0. Nah, itu kita lihat dari nilai si outputnya ini. Berarti yang min term 1, yang ini nih. Ini min term. Ini min term. Ini berdua sama-sama min. Nah, kalau max term itu dilihat dari yang 0. Berarti ini max. Ini sampai sini dia max term. Nah, kita kerjain dulu nih yang min term. Di sini min term. Min term. Nah, min term itu berarti kalau kita sederhanain y sama dengan itu yang di atas. Kan kalau min term itu yang dilihat nilai satunya, berarti nanti nilai nolnya itu bakal dirubah jadi aksen. Jadi kayak gini. A kali B dikali C, karena C di sini nilainya 0, berarti di sini dirubah jadi aksen. Tanda kurung tambah. Terus yang kedua A dikali B aksen dikali sama C. Terus ada lagi ditambah 0 3 kali, berarti A kali B kali C. Ini diaksenin semua ditambah sama A dikali B kali C. Ini diaksenin. Itu min term. Baru nanti ketemu nih sama tabelnya. Berarti nanti kita buat tabel gini. Sini A, di sini B, ya kan? Ini aksen. Terus di sini A aksen B, di sini A B, di sini A B aksen, kan? Nah, di sini ada C, di sini C aksen. Ini tabel penyederhanaannya. Berarti kita lihat nih, ini A B C aksen. Berarti kita lihat ini A B sama C aksen. Di sini dapat nilai 1. Kayak gitu. Sama seterusnya. Ini juga A B aksen C. A B aksen sama si C. Berarti yang ini. Terus ada A B C aksen semua. Berarti dapat nilai yang ini nih. Terus ada A B aksen sama C aksen. Sini 1. Berarti sisanya kita kasih nilai 0. Nah, kalau udah ini berarti langsung selanjutnya kita sederhanain nih. Kita sederhanakan, kita samain satunya yang paling sederhana. Ini sama-sama 1. Ini sama-sama 1. Lantas ini sendiri juga sama-sama 1. Berarti nanti ketemu hasil Y sama dengan. Kita baca nih. Kita baca yang ini dulu atas, sama. Berarti kita cari yang sama. Ini kan harusnya yang kena si A sama B aksen. Si C-nya juga harusnya kena nih, si ini sama ini. Karena C-nya satunya nggak aksen, satunya aksen, berarti dia nggak ngikut, ya kan? Karena min term berarti ini terus kurung tambah. Baru yang kedua nih. Yang kedua, nah di sini ada AB sama AB aksen. Berarti yang sama itu nilainya sama-sama si A. Lalu di sini sama-sama C aksen nih. C aksen kena 2 kali, berarti dia udah sama nih. Plus C aksen. Tutup kurung ditambah. Itu berarti ditambah nilai yang 1 ini. Berarti kalau 1 itu kehitungnya cuman sama 1 kali doang. Berarti A aksen, B aksen sama si C aksen. Kayak gitu. Kalau udah, baru kita bikin rangkaiannya. Rangkaian yang pertama itu kita bikin dulu nih. Sini A, di sini B, sama di sini C. Untuk min term itu
variabelnya nanti kita jadiin N. Nah, hasil dari ini baru kita orkan. Hasil dari variabelnya baru diorin. Kita lanjut aja. Berarti nanti di sini ada A, B aksen. Berarti itu kita N ini. Kita N ini. Sini berarti taruh di sini N. Berarti A-nya masuk sini sama B aksen. Karena B aksen berarti dia dapat not. Masuk sini. Habis itu ada yang kedua nih, A aksen, C aksen. Berarti kita buat N lagi. A aksen kita tarik garis aja nih di sini. A aksen sama B sini. C aksennya kita notin. Nah kan, habis itu baru yang pakai yang ketiga. Itu A aksen, B aksen sama C aksen. Itu kita N-in lagi. Kita ini aja. Ini berarti kita notin, kan? Terus ini nyambung ke sini. Terus yang B aksen ini kan udah dinotin. Berarti langsung nyambung ke sini sama si C aksen nih. C aksen udah nyambung ke sini. Nah, hasil dari ini semua bakal kita orin. Ini langsung kita orin aja nih. Setelah kita orin, baru nanti kita dapat si Y-nya. Begitu. Sama juga si Markström. Berarti kalau Minterm yang dilihat nilai 1, kalau Markström yang dilihat nilai 0-nya. Di situ Markström nilai 0-nya itu di sini Y sama dengan Markström, berarti yang dilihat nilai 0. Berarti kalau Markström itu tulisannya A, ya kan? Terus ditambah B sama C-nya itu kan 1. Berarti dia butuhnya nilai 0 nih. Berarti dia harus diaksenin, dikasih aksen. Ditambah B aksen, ditambah C aksen. Kayak gitu. Nah, baru di sini dikali. Ya kan? Di situ nilai Markström yang kedua. Di situ ada A ditambah B ditambah C. Ya kan? Karena di sini nggak ada nilai di sini diaksenin semua. Ya kan? Karena nggak ada nilai nolnya nih. Habis itu bakal dikali lagi sama yang kedua. Di sini ada A plus B plus C aksen. Karena di sini ada apa? Satunya. Terus yang ketiga, di sini ada nilai A ditambah B aksen ditambah sama si C. Gitu. Habis itu baru kita buat tabel kayak tadi tuh. Kita buat dulu di sini A plus B aksen, ya kan? Habis itu di sini ada A aksen plus B, terus di sini ada A plus B, di sini ada A plus B aksen, ya kan? Di sini ada C sama C aksen. Langsung kita lihat aja nih dari angka yang dari huruf yang pertama. A, B aksen, C aksen. Berarti yang ini A, B aksen sama C aksen nih. Jadi langsung kita kasih nilai 1. Terus ada di A, B, C aksen semua. Berarti di sini nilai 1. Terus ada A, B sama C aksen. A, B sama C aksen. A, B terus sama C aksen di sini
nilai 1. Terus ada A, B aksen sama C. Berarti nanti di sini dapat nilai 1. Sisanya bakal dikasih 0 semua. Yang nggak pakai. Gitu. Nah, di sini sama nih. Sama kayak tadi penyederhanaannya. Nah, ini aja. Nah, bedanya kalau Maxterm dia itu kembalikan variabelnya di orin, ini variabel. Nah, hasil dari variabel itu harus dikasih n, kayak gitu. Ini hasilnya dapat, ini pertama berarti si A plus B aksen dikali si C aksen, si A plus C aksen, ya kan? Habis itu tinggal yang ketiga nih, yang ini. Berarti nanti di sini A aksen plus B aksen sama si C aksen, kayak gitu. Baru nanti kita bikin rangkaiannya kayak tadi. Ini A, ini B, ini C. A sama B aksen, berarti nanti ini kasih nilai rangkaian OR. Ini A langsung masuk, ya kan? Yang B nya itu kita notin. Di situ yang kedua ada A sama C aksen, berarti di sini A langsung masuk, C aksen itu di notin. Habis itu ada yang ketiga, ya kan? Yang ketiga itu ini sama dinotin dulu nih, baru masuk. Si B nya langsung masuk, sama si C nya masuk. Nah, hasil dari ini baru kita kasih logika N, baru nanti dapat si Y, begitu. Itu dari penyederhanaan Maxterm sama Sekian, terima kasih pemaparan teori elektronika dasar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.